Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah karena Allah telah memberikan karunia kepada kita sekalian dan bisa bertemu kembali di semester Gansal tahun 2020-2021 dalam kuliah hukum wakaf. Sebagaimana tradisi yang saya lakukan ketika mau kuliah, kita akan berdoa kepada Allah dan kita akan memperteguh keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara sekalian, pada pertemuan perdana ini kita akan memahami tentang urgensi hukum wakaf. Hukum yang telah kita fahami adalah khitab Allah, titah Allah atau firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang yang telah dibebani hukum. Maka yang namanya wakaf ini masuk pada tataran hukum taklifi, hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Saudara sekalian, wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di samping itu, wakaf merupakan filantropi Islam atau Islam filantropi. Kata filantropi ini adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Pertama adalah kata philos, kemudian yang kedua adalah kata anthropos. Kata philos artinya cinta, sedangkan anthropos itu adalah manusia. Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan, yang merupakan sebagai ekspresi rasa cinta. Jadi secara umum filantropi itu didefinisikan sebagai tindakan sukarela
untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, di dalam istilah Islam yang masuk dalam kategori filantropi itu adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan juga wakaf ini adalah merupakan ibadah ijtimaiyah, ibadah yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau sosialitas. Dengan kata lain juga wakaf ini adalah ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang berkaitan dengan harta kemudian ditujukan kepada masyarakat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Maka pada waktu dulu, wakaf itu sudah digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, kemudian lembaga ekonomi, serta rumah sakit. Hal ini selaras dengan tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Saudara sekalian, di Indonesia atau di negara kita ini sudah memiliki regulasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perwakafan yang berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Maka konsekuensinya bagi mahasiswa ekonomi syariah tentunya harus akrab, artinya senantiasa berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 41 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42. Peraturan perundang-undangan ini adalah merupakan hasil ijtihad ulama di Indonesia ini. Di samping kita akrab dengan perundang-undangan tersebut, juga kita harus akrab dengan kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI, di mana dalam KHI ini buku 3 itu mengupas atau menerangkan tentang wakaf. Dalam kedua peraturan perundang tersebut mengatur bahwa selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah semata, juga untuk pendidikan sosial. Wakaf juga diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat. Artinya, aset wakaf itu bisa diberdayakan dalam perekonomian masyarakat yang menggunakan akad-akad yang telah disepakati atau difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan ekonomi.
Saudara sekalian, itulah urgensi atau nilai-nilai kepentingan wakaf. Maka setelah itu mari kita memahami RPS wakaf. Inilah yang mengatur jalannya perkuliahan selama 1 semester ini. Yang pertama, kita perlu memahami tentang capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL. Artinya kita lulus dari prodi hukum ekonomi syariah itu harus memiliki kompetensi yang ada dalam CPL ini. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL yang kedua, melaksanakan aktivitas muamalah dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama dan Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai moral dalam aplikasi ekonomi syariah, atau dengan kata lain memiliki etika bisnis. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang baik dengan saling menghargai, cinta tanah air, serta memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Ini adalah karakter seorang intelektual, ya. Pikirannya logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanitaria pada hukum ekonomi syariah. Yang keenam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara benar dalam konteks lembaga Muhammadiyah dan negara Indonesia berdasarkan penguasaan konsep pengetahuan hukum ekonomi syariah. Yang ketujuh, mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi yang diperoleh dalam hukum ekonomi syariah, serta mampu memberikan tindak lanjut dalam memilih berbagai solusi. Yang kedelapan, mampu menyusun dan memaparkan kajian saintifik pada permasalahan hukum ekonomi syariah dalam bentuk kertas kerja, laporan-laporan, serta karya ilmiah dengan sistematis. Yang kesembilan, mampu menggunakan dalil baik Al-Quran maupun Sunnah dan dalil-dalil yang dihasilkan dari ijtihad. Oleh karena itu, kita harus juga mampu menggunakan perangkat ijtihad serta keilmuan ekonomi bisnis sebagai landasan normatif akad muamalah dan produk lembaga keuangan syariah. Yang ke-10, mampu menerapkan tata konsep dan prosedur hukum dalam berbagai aspek perilaku, produk, serta kelembagaan hukum ekonomi syariah. Yang 11, mampu mengimplementasikan teori-teori ijtihad dan metodologi penelitian yang meliputi usul fikih, kaidah fikih, dan penelitian hukum Islam. Yang ke-12, mampu mengimplementasikan konsep manajemen lembaga keuangan syariah yang meliputi ilmu ekonomi,
dan perbankan, jenis-jenis lembaga ekonomi syariah, dan jenis-jenis akad syariah. Yang ke-13, mampu mengimplementasikan teori ilmu hukum dan prosedur penyelesaian sengketa yang meliputi hukum keperdataan dan bisnis, hukum peradilan, dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang ke-14, mampu menginterpretasikan dalil hukum ekonomi syariah berdasarkan ilmu linguistik bahasa Arab dan menggunakannya dengan tepat. Sekarang kita juga perlu memahami tentang capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu hukum wakaf. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek dasar terkait hukum wakaf yang kemudian di breakdown menjadi 3. Yang pertama, mampu menjelaskan urgensi hukum wakaf. Yang kedua, mampu menjelaskan definisi serta rukun syarat wakaf. Yang ketiga, mampu menjelaskan sejarah perwakafan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pilar utama perwakafan yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi nadhir dalam perwakafan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan objek wakaf dan aspek yang terkait di dalamnya. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perwakafan modern dalam konteks Indonesia, yang meliputi mahasiswa mampu menjelaskan paradigma hukum wakaf di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan praktek wakaf tunai. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia yang disingkat dengan BWI. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perwakafan dari perspektif ekonomi Islam. Ini di breakdown menjadi 1, yaitu mampu menjelaskan posisi dan urgensi wakaf dalam bidang ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariah. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan dan pengembangan wakaf serta memberi solusi atas problematika perwakafan yang meliputi 1. Mampu menjelaskan pengelolaan, artinya memanage atau manajemen, dan pengembangan wakaf, yaitu memberdayakan wakaf, bagaimana mahasiswa nanti bisa melakukan wakaf produktif. Kemudian yang kedua, mampu memberikan solusi atas problematika perwakafan. Nah, sekarang kita akan melihat konten-konten apa saja yang akan kita fahami pada minggu pertama. Minggu ini kita sudah melakukan
yaitu pengantar hukum wakaf serta lokasinya. Kemudian pada minggu kedua adalah kita akan memahami tentang atau menjelaskan pengertian wakaf, dasar, hukum, serta rukun syaratnya. Kemudian minggu ketiga atau pertemuan ketiga kita bisa menjelaskan sejarah perwakafan sejak pada masa Rasulullah sampai sekarang. Rasulullah, sahabat, kemudian dinasti Islamiyah, dan di dunia Islam. Pada pertemuan keempat atau minggu keempat kita akan menjelaskan atau memahami tentang pengertian nadhir wakaf, fungsi dan tugas nadhir wakaf. Kemudian minggu kelima kita akan memahami atau menjelaskan tentang objek wakaf. Objek wakaf itu adalah harta milik yang diwakafkan yang meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak. Minggu ke-6 atau pertemuan ke-6 kita akan mengkaji tentang wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Minggu yang ke-7 atau pertemuan yang ke-7 kita akan membicarakan tentang wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi sama antara minggu ke-6 dengan minggu ke-7. Kemudian minggu ke-8 atau pertemuan ke-8 kita akan menjelaskan serta memahami tentang paradigma baru fikih wakaf di Indonesia. Kemudian juga pada pertemuan ke-9 juga masih meneruskan paradigma baru wakaf di Indonesia. Pertemuan ke-10 wakaf tunai atau wakaf uang yang sekarang sudah marak di kalangan umat Islam. Pertemuan yang ke-11 adalah fungsi dan tugas Badan Wakaf Indonesia serta tentang kegiatan Badan Wakaf Indonesia. Pertemuan yang ke-12 adalah cara mengelola wakaf, juga cara memberdayakan wakaf. Jadi memanage dan memberdayakan, dan bagaimana aset wakaf itu bisa menjadi aset yang produktif yang sangat bermanfaat pada masyarakat. Pertemuan yang ke-13 adalah kita mencoba mengeksplorasi tentang problematika wakaf dan solusinya. Yang ke-14 sama, yaitu tentang problematika wakaf dan solusinya. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan perdana di dalam mata kuliah hukum wakaf Indonesia. Jadi kita sudah memahami tentang nilai pentingnya hukum wakaf dalam perkuliahan di prodi hukum ekonomi syariah
dan bagaimana prosedur kita nanti di dalam melakukan perkuliahan selama 1 semester yang tadi dikemas menjadi 14 pertemuan atau 14 minggu. Jadi 7 pertemuan pertama itu adalah merupakan konten untuk OTS, dan 7 pertemuan kedua adalah konten untuk UAS. Oleh karena itu, di dalam penilaian nanti adalah memiliki beberapa unsur, yaitu pertama unsur presensi, kemudian UTS, UAS, dan tugas, dan presentasinya itu berbeda-beda. Maka kalau tidak ada salah satu unsur itu, maka ketika evaluasi tidak akan muncul nilai. Oleh karena itu, mohon diperhatikan unsur-unsur evaluasi atau unsur-unsur penilaian dalam kuliah ini. Saya kira cukup pada pertemuan perdana ini. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.